Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 19 akan membawakan presentasi Islam dan Iptek pada siang hari ini. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jubaidi SEMM karena sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan kesehatan mental dan tawakal. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada presentasi kita hari ini. Materi yang kami bawakan yaitu berjudul Peran Tawakal dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Mahasiswa di Era Modern. Judul ini kami angkat bukan tanpa alasan. Tema kesehatan mental saat ini bukan lagi isu yang jauh atau hanya didalami oleh sebagai kecil. Justru, mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Banyak mahasiswa terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalamnya menyimpan tekanan, kecemasan, dan kelelahan emosional yang berat. Oke, sebelum kita memasuki perkenalan kepada saya dan kelompok saya, mari kita sama-sama membaca doa Al-Fatihah dan penuntut ilmu. Oke, mari kita memulai dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita sudah selesai bersama-sama membaca doa Al-Fatihah dan menuntut ilmu bersama-sama. Sebelum kita memasuki presentasi kita pada hari ini atau pada saat ini juga, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya pada hari ini. Yang pertama ada Raja Al-Fatah dengan NIM akhir 213. Ada Andi Aisyah Nurdiana Aswar dengan NIM akhir 211. Dan Dini Sukmanintias dengan NIM akhir 209. Dan terakhir dengan saya sendiri, Najwa Reski Amalia dengan NIM akhir 210. Baik, sebelum kita memasuki materi, saya mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah ingin mendengarkan presentasi kelompok saya pada hari ini. Oke, jadi tadi dengan judul awal kita yaitu peran tawakal dalam meningkatkan kesehatan mental mahasiswa di era modern. Jadi banyak banget mahasiswa kesehatan mentalnya tuh sangat berkurang ya di era modern ini karena banyak banget yang meninggalkan tawakal ataupun itu keagamaannya. Baik, kita langsung saja mulai materi kita atau presentasi kita pada hari ini ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raja Al-Fatah dengan ujung NIM 213. Di sini saya akan memaparkan materi
dimulai dari latar belakang terlebih dahulu. Mahasiswa di era modern hidup dalam situasi yang serba cepat, kompetitif, dan penuh tuntutan. Tekanan akademik tidak hanya berasal dari tugas dan ujian, tapi juga dari standar keberhasilan yang tinggi. Mahasiswa dituntut untuk berprestasi, aktif organisasi, produktif, dan bahkan sukses sejak muda. Selain tekanan akademik, mahasiswa juga menghadapi tekanan sosial. Banyak mahasiswa yang merasa takut mengecewakan orang tua, takut tertinggal dari teman-temannya, dan takut gagal dalam merencanakan masa depan. Ketakutan ini seringkali tidak disadari, namun terus menumpuk dan menjadi beban psikologis. Teknologi digital memperparah kondisi ini. Media sosial menciptakan ilusi kesuksesan instan. Mahasiswa melihat pencapaian orang lain setiap hari, yang akhirnya memicu perasaan tidak cukup, minder, dan cemas. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan stres kronis, kecemasan berlebihan, burnout, hingga depresi. Dampak dari tekanan tersebut sangat nyata. Banyak mahasiswa mengalami stres akademik, sulit tidur, sulit fokus, mudah lelah secara mental, bahkan kehilangan motivasi belajar. Sebagian juga mengalami kecemasan sosial, terutama karena takut nilai dan dibandingkan. Burnout menjadi fenomena yang semakin sering terjadi. Mahasiswa merasa lelah secara emosional, kehilangan makna belajar, dan menjalani perkuliahan hanya sebagai kewajiban tanpa semangat. Dalam kondisi tertentu, mahasiswa bisa mengalami depresi ringan hingga berat. Masalahnya, tidak semua mahasiswa memiliki keterampilan coping yang sehat. Banyak yang memendam masalah sendiri, menghindari masalah, atau justru menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang mampu menenangkan batin sekaligus memperkuat daya tahan mental. Adapun pendekatan psikologis modern yang sangat membantu dalam memahami kesehatan mental. Namun dalam konteks mahasiswa muslim, pendekatan ini seringkali belum cukup jika tidak disertai dengan pendekatan spiritual. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang utuh terdiri dari jasad, akal, dan ruh. Jika hanya fokus pada aspek psikologis tanpa menyentuh aspek spiritual, maka penanganan masalah mental menjadi kurang lengkap. Tawakal merupakan salah satu konsep utama dalam Islam yang mengajarkan ketenangan, kepercayaan, dan penerimaan terhadap takdir Allah. Nilai ini sangat relevan untuk memenuhi mahasiswa menghadapi tekanan hidup modern yang penuh ketidakpastian. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya lanjutkan dengan saya Dini Sukmaning Tias dengan NIM 209. Saya akan memaparkan terkait tujuan penelitian. Pada bagian ini kami akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang kami lakukan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami peran tawakal dalam meningkatkan kesehatan mental mahasiswa di era modern. Penelitian ini berangkat dari kondisi mahasiswa yang saat ini menghadapi berbagai tekanan baik dari segi akademik, sosial, maupun perkembangan teknologi digital yang berpotensi mengganggu kesehatan mental. Selain tujuan utama tersebut, penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan khusus. Tujuan pertama adalah menganalisis konsep tawakal dalam perspektif psikologi Islam serta relevansinya terhadap permasalahan kesehatan mental masyarakat. Melalui tujuan ini, penelitian berupaya menjelaskan bahwa tawakal bukan hanya konsep
teologis, tetapi juga memiliki implikasi psikologis yang nyata dalam kehidupan sehari-hari mahasiswanya. Tujuan kedua adalah mensintesis hasil temuan dari 10 jurnal ilmiah yang membahas hubungan antara tawakal dan kesehatan mental mahasiswa dari berbagai aspek, yaitu aspek psikologis, spiritual, dan pendidikan. Dengan melakukan sintesis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pola, temuan, persamaan, dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Tujuan ketiga adalah mengidentifikasi peran tawakal sebagai mekanisme coping religius dalam menghadapi stres akademik, kecemasan, burnout, dan tekanan sosial yang dialami mahasiswa di era modern. Tujuan ini penting untuk menunjukkan bagaimana tawakal dapat membantu mahasiswa mengelola emosi dan tekanan secara lebih adaptif. Tujuan keempat adalah memberikan landasan konseptual bagi pengembangan pendekatan pendidikan dan layanan konseling berbasis nilai spiritual Islam di lingkungan kampus. Dengan adanya kajian ini, diharapkan institusi pendidikan dapat mempertimbangkan integrasi nilai tawakal dalam pendidikan karakter dan layanan kesehatan mental mahasiswa. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini tidak hanya bersifat akademis tetapi juga praktis, yaitu memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya meningkatkan kesehatan mental mahasiswa melalui pendekatan yang holistik dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Oke, baik, saya akan lanjutkan ke konsep utama. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan konsep utama yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu konsep tawakal dan kesehatan mental, serta hubungan antar keduanya. Konsep pertama adalah tawakal. Dalam ajaran Islam, tawakal dipahami sebagai sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah seorang melakukan usaha atau ikhtiar secara maksimal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan bentuk kepercayaan penuh kepada Allah bahwa segala hasil yang diperoleh merupakan bagian dari kehendaknya. Secara psikologis, tawakal berperan dalam membentuk cara berpikir yang lebih sehat. Mahasiswa yang memiliki sikap tawakal tidak mudah larut dalam kecemasan berlebihan ketika menghadapi tekanan akademik. Hal ini karena tawakal membantu individu melepaskan ketergantungan emosional terhadap hasil dan lebih fokus pada proses usaha yang sedang dijalani. Konsep kedua adalah kesehatan mental. Kesehatan mental tidak hanya diartikan sebagai ketiadaan gangguan psikologis, tetapi juga mencakup kondisi kesejahteraan psikologis yang memungkinkan individu berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa yang sehat secara mental mampu mengelola stres, mengontrol emosi, menjalin hubungan sosial yang baik, serta memiliki ketenangan batin. Dalam konteks mahasiswa, kesehatan mental sangat berkaitan dengan kemampuan menghadapi tekanan akademik, tuntutan sosial, dan perubahan yang cepat di era modern. Ketika kesehatan mental terganggu, mahasiswa akan kesulitan berkonsentrasi, mudah merasa lelah secara emosional, dan kehilangan motivasi belajar. Konsep ketiga adalah hubungan antara tawakal dan kesehatan mental. Tawakal berfungsi sebagai mekanisme coping religius
yaitu cara individu mengelola stres dan tekanan hidup dengan melibatkan nilai-nilai keimanan. Dengan tawakal, mahasiswa belajar menerima keterbatasan diri dan menyadari bahwa tidak semua hal yang berada di dalam kendali manusia. Sikap tawakal membantu mahasiswa mengurangi kecemasan, menurunkan stres, dan meningkatkan ketenangan batin. Selain itu, tawakal juga memperkuat resiliensi atau daya tahan psikologis, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali ketika menghadapi kegagalan atau tekanan. Dengan demikian, tawakal dan kesehatan mental memiliki hubungan yang saling berkaitan. Tawakal tidak hanya memperkuat aspek spiritualitas mahasiswa, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keseimbangan emosional dan psikologis. Oleh karena itu, tawakal dipandang sebagai konsep penting yang dapat digunakan untuk mendukung kesehatan mental mahasiswa di era modern ini. Baik, kembali lagi bersama saya Nazura Rizky Amalia dengan NIM AYAR 210. Di sini saya akan membacakan di bagian metode penelitian. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan di dalam kajian ini. Penelitian ini menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data langsung di lapangan, seperti wawancara atau observasi. Metode ini melainkan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam melalui deskripsi dan interpretasi, bukan melalui perhitungan statistika atau pengukuran kuantitatif. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali makna, konsep, dan temuan terkait peran tawakal dalam meningkatkan kesehatan mental mahasiswa. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama dan sumber data pendukung. Sumber data utama diperoleh dari 10 jurnal ilmiah yang relevan dengan tema tawakal, kesehatan mental mahasiswa. Jurnal-jurnal tersebut dipilih dari kriteria diterbitkan dalam rentang waktu 5-10 tahun terakhir, memiliki keterkaitan langsung dengan aspek psikologis, spiritual, dan pendidikan, serta relevan dengan konteks mahasiswa khususnya di Indonesia. Sementara itu, sumber data pendukung berasal dari buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang membahas psikologi Islam. Selain membahas psikologi Islam, disitu juga membahas tentang tawakal serta kesehatan mental yang digunakan untuk memperkuat landasan teori dan analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan database jurnal, repositori akademik, dan sumber pustaka terpercaya. Setiap jurnal yang ditemukan kemudian dibaca secara menyeluruh, mulai dari bagian abstrak, latar belakang, metode, hasil, hingga kesimpulan. Informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian dicatat dan diklarifikasikan sesuai dengan tema yang telah ditemukan. Teknik analisis data dilakukan secara analisis kualitatif deskriptif. Tahapan analisis meliputi pengelompokan data berdasarkan tema seperti peran tawakal sebagai mekanisme coping, pengaruh tawakal terhadap stres, kecemasan, burnout, dan kesejahteraan psikologis mahasiswa. Dan selanjutnya, penelitian membandingkan temuan antara jurnal untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan pola hubungan antara tawakal dan kesehatan mental. Langkah terakhir dalam analisis adalah sintesis data,
yaitu menggabungkan seluruh temuan menjadi satu pemahaman yang utuh dan komprehensif. Sintesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruhi mengenai bagaimana tawakal itu berperan dalam meningkatkan kesehatan mental mahasiswa di era modern. Dengan metode penelitian ini, diharapkan kajian yang dilakukan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan ilmiah mengenai peran tawakal itu, serta dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendekatan pendidikan dan konseling berbasis nilai-nilai spiritual Islam di lingkungan kampus. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, hasil penelitiannya sendiri itu berdasarkan hasil kajian dari 10 jurnal ilmiah yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa tawakal memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan mental mahasiswa, terutama di era modern yang penuh dengan tekanan akademik, sosial, dan digital. Secara umum, seluruh jurnal menunjukkan bahwa tawakal berfungsi sebagai mekanisme coping religius yang membantu mahasiswa dalam menghadapi stres, kecemasan, dan tekanan hidup. Mahasiswa yang memiliki tingkat tawakal yang tinggi cenderung menunjukkan kondisi psikologis itu yang lebih stabil dibandingkan mahasiswa yang hanya mengandalkan kemampuan rasional semata. Beberapa penelitian seperti yang dimuat dalam Psikohumaniora dan Jurnal Psikologi dalam Islam dan Budaya menunjukkan bahwa tawakal mampu menurunkan tingkat stres akademik mahasiswa hingga sekitar 30-40%. Hal ini karena mahasiswa yang bertawakal itu tidak terlalu fokus pada hasil akhir, tetapi lebih menekankan pada proses dan usaha yang telah dilakukan. Selain itu, dari Jurnal Psikologi UIN SGD dan MICGO itu menunjukkan bahwa tawakal ini berperan penting dalam mengurangi kecemasan sosial, khususnya kecemasan yang dipicu oleh tekanan media sosial. Mahasiswa yang memiliki tawakal tinggi cenderung tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain dan memiliki validasi diri yang lebih kuat melalui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penelitian lain itu seperti yang dipublikasikan dalam Psikologika dan Stein Nurul Falah menemukan bahwa tawakal ini juga berperan penting dalam mencegah burnout. Mahasiswa yang mengamalkan tawakal memiliki energi psikologis yang lebih stabil, tidak mudah lelah secara emosional, dan mampu mempertahankan motivasi belajar dalam jangka panjang. Sementara itu, Jurnal Mutiara, Mutmainnah, dan EduInsights menekankan bahwa tawakal itu berkontribusi dalam pembentukan karakter mahasiswa. Tawakal membantu menumbuhkan sikap optimis, sabar, dan tangguh yang secara tidak langsung itu memperkuat kesehatan mental mahasiswa dalam lingkungan akademik. Selanjutnya kita ke pembahasan. Jadi jika dilihat lebih dalam, hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa tawakal itu tidak hanya berperan sebagai konsep spiritual, tetapi juga memiliki implikasi psikologis yang nyata. Tawakal ini membantu mahasiswa mengelola emosi negatif seperti kecemasan, ketakutan, dan kegagalan, dan tekanan emosional. Dalam perspektif psikologis, tawakal ini dapat dipahami sebagai bentuk penerimaan diri dan realitas. Mahasiswa yang bertawakal mampu menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendali manusia,
Sikap ini membantu mengurangi overthinking dan tekanan mental yang sering muncul akibat tuntutan kesempurnaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori resiliensi psikologis, di mana individu yang memiliki makna hidup dan keyakinan spiritual itu yang kuat cenderung lebih mampu bangkit dari tekanan dan kegagalan. Tawakal ini mampu memberikan mahasiswa kerangka berpikir yang lebih sehat, yaitu berusaha secara maksimal tanpa membebani diri dengan hasil yang berada di luar kendali. Selain itu, tawakal juga berfungsi sebagai faktor protektif terhadap gangguan kesehatan mental. Dengan adanya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mahasiswa memiliki sumber ketenangan batin yang membantu mereka menghadapi stres akademik dan tekanan sosial. Hal ini tuh memperkuat temuan bahwa spiritualitas itu memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan psikologis. Dalam konteks pendidikan sendiri, pembahasan ini tuh menunjukkan bahwa kesehatan mental mahasiswa itu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai karakter dan spiritual. Tawakal yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan layanan konseling kampus dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap belajar yang lebih ikhlas, fokus, dan tidak mudah putus asa. Namun demikian, hasil kajian ini juga menunjukkan adanya tantangan dalam peranan tawakal di kalangan mahasiswa. Salah satu tantangan utamanya adalah kesalahpahaman terhadap konsep tawakal yang sering dianggap sebagai sikap pasrah tanpa usaha. Padahal seluruh jurnal menegaskan bahwa tawakal itu justru menuntut ikhtiar yang maksimal sebelum berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar mahasiswa mampu memahami dan mengamalkan tawakal secara utuh, baik secara kognitif maupun emosional. Dengan pemahaman yang tepat, tawakal dapat menjadi sumber kekuatan psikologis yang efektif dalam menjaga kesehatan mental mahasiswa di era modern. Baik, berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat disampaikan bahwa tawakal itu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan mental mahasiswa di era modern. Mahasiswa saat ini menghadapi berbagai tekanan, baik dari tuntutan akademik, tekanan sosial, maupun pengaruh teknologi digital. Kondisi tersebut membuat mahasiswa rentan mengalami stres, kecemasan, kelelahan mental, hingga burnout. Dalam situasi ini, tawakal hadir sebagai salah satu mekanisme coping religius yang membantu mahasiswa menghadapi tekanan tersebut dengan lebih tenang dan adaptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki sikap tawakal cenderung memiliki tingkat stres dan kecemasan yang lebih rendah. Selain itu, juga mempunyai kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Tawakal membantu mahasiswa mengalihkan fokus dan kekhawatiran berlebihan terhadap
hasil menjadi penerimaan terhadap proses usaha yang telah dilakukan. Dengan demikian, mahasiswa tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan atau hambatan dalam perkuliahan. Selain memberikan ketenangan batin, tawakal juga berperan dalam memperkuat resiliensi atau daya tahan psikologis. Sikap ini membantu mahasiswa untuk bangkit kembali dari tekanan tantangan akademik serta menjaga motivasi belajar dalam jangka panjang. Tawakal juga berkontribusi dan berbentuk karakter positif seperti sikap optimis, sabar, dan tanggung jawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tawakal tidak hanya memiliki nilai spiritual, tapi juga memiliki implikasi psikologis dan pendidikan yang signifikan. Oleh karena itu, integrasi nilai tawakal dalam pendidikan karakter dan layanan konseling di lingkungan kampus menjadi langkah strategis dalam mendukung kesehatan mental mahasiswa di kampusnya sendiri-sendiri. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa tawakal bukanlah untuk kepasrahan tanpa usaha, melainkan hasil dan ikhtiar yang maksimal disertai dengan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keseimbangan antara usaha, tawakal, mahasiswa diharapkan mampu menjalankan kehidupan akademik dengan lebih tenang, sehat secara mental, dan bermakna. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya dan teman-teman sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan dan kepada Pak Jubaidi yang sudah ingin mendengarkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 19. Semoga presentasi yang kita sampaikan ini banyak memberi manfaat dan ilmu-ilmu atau pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Dan jangan lupa, ikhtiar adalah kewajiban,